Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat religi rahimakumullah, sebagai bulan paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di mushola dan masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar syiar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid, pinggir jalan, dan sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu ngidkun minan nar." Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Sahabat religi rahimakumullah, Ramadan sebagai bulan rahmat, mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seorang merupakan hamba yang taat, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika tidak mendapatkan rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, na'udzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 500 tahun, tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Sekali waktu malaikat Jibril alaihi salam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas cerita, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata kepadanya, "Hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya protes dia yang membuatnya masuk surga adalah ibadahnya ratusan tahun itu. Bukan rahmat Allah. Setelah dihitung ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka.
Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga. Ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Kisah tersebut juga dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat oleh Abdul Laith As-Samarqadi dalam Tanbihul Ghafilin. Disebutkan, budala'u ummati la yadkhulunal jannata bikasratin salatin wala siyam walakin yarhamuhumullah na'la bisalamati sudur wasakhawati nafas wa rahmati li jami'il muslimin. Artinya, para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya solat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka. Sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat. Sahabat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan sebagai bulan ampunan. Kita tentu sering mendengar, membaca, atau menyampaikan langsung, baik dalam kesempatan ceramah, tulisan di media massa, ataupun video-video yang tersebar berbagai platform media sosial, bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sudah barang tentu semua umat muslim ingin mendapatkan ampunan ini. Maka salah satu doa yang khas dibaca, dianjurkan dalam bulan suci ini adalah perbanyak memohon ampun, sebagaimana salah satu doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku. Doa ini dianjurkan untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensi terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir dan di bulan Ramadan. Namun karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja selama Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk banyak dibaca sepanjang bulan puasa. Sahabat religi rahimakumullah, Ramadan sebagai bulan meraih surga selain rahmat dan ampunan. Pada bulan Ramadan ini Allah juga membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu-pintu nerakanya. Dalam salah satu hadis disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghalliqat abwabun nar wa suffatis syayatin. Artinya, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Syekh Ijuddin bin Abdussalam menjelaskan, dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah dari perbuatan maksiat. Artinya kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan ini.
Jika kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan, sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.